Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan kuliah Matematika Rekayasa terkait dengan persamaan kecepatan momentum aplikasi pada zat cair. Kalian bisa baca referensi dari mana saja, salah satunya adalah yang terdapat pada halaman depan ini. Persamaan momentum, saya akan menyampaikan 7 hal. Pertama, definisi. Kedua, koefisien koreksi momentum. Ketiga, gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Keempat, gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Kelima, gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. Keenam, plat bergerak dan seri plat bergerak. Yang ketujuh, plat lengkung tetap dan bergerak. Konsep. Zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Jadi kalau sebuah zat cair bergerak, dia menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk satu, analisis perencanaan turbin. Yang kedua, mesin-mesin hidrolis. Ketiga, saluran yang panjang dan berkali-kali dan sebagainya. Jadi aplikasi dari pemahaman kita terkait dengan momentum ini bisa kita aplikasikan dalam hal-hal contoh seperti ini. Misalnya saja juga dalam pengolahan air minum atau air limbah yang akan kita lakukan. Definisi. Momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Jadi momentum adalah massa kali kecepatan. Partikel-partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Jadi sebuah gaya dinamis itu terjadi ketika zat cair itu mengalami gaya, ya. Momentum aliran zat cair. Momentum aliran zat cair itu didapat dari ρ kalikan Q dikalikan V, di mana ρ adalah massa jenis atau rapat massa zat cair. Yang Q adalah debit aliran, V adalah kecepatan rata-rata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair, di mana F sama dengan F itu adalah force atau gaya, ρ dikalikan Q dalam kurung V2 kurangin V1 kalau diturunkan seperti rumus yang kedua. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Jadi laju perubahan momentumnya adalah V2 kurangin V1. Koefisien koreksi momentum. Nah, seperti kita pahami bersama, sebelumnya F sama dengan ρ kalikan Q di dalam kurung V2 kurangin V1. Tetapi di sini ada beta, adalah koreksi momentum, koefisien koreksi momentum. Di mana kalau alirannya itu laminar, di mana bilangan laminar ataupun turbulent, kita melihatnya dari bilangan Reynolds ya. Jikalau kurang dari 2300 dari bilangan Reynolds, maka disebut laminar. Sedangkan kalau turbulent lebih dari 4000. Gaya ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Ya. Jadi ditinjau gaya pada curat. Curat ini adalah contoh saluran ya. Gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Perencanaan baut dan las pada sambungan di dasar pada gaya tarik tersebut. Di mana Rx sama dengan ρ1 kalikan A1 kurangin ρ kalikan Q dalam kurung V2 kurangin V1. Sorry, bukan ρ ini P1 ya, maksudnya adalah tekanan ya. Perubahan aliran dalam pipa menyebabkan terjadinya gaya-gaya bekerja pada belokan pipa. Jadi kalau gaya ditimbulkan oleh perubahan arah, maka akan menimbulkan belokan. Contohnya pada belokan. Gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Jadi kalau misalnya kita melihat pada sumbu X dan sumbu Y, kalau X adalah mendatar, horizontal, dan Y adalah vertikal. Pertama kita cari dulu Rx, maka gaya pada belokan arah X. Sedangkan belokan arah Y adalah RY. Ini rumusnya. Setelah itu kita dapat mencari resultantenya ketika kita sudah dapat Rx dan RY. Rx kuadrat ditambah RY kuadrat diakarkan. Tangan alfa sama dengan RY per Rx. Nah, kita dapat sudut alfa, di mana diukur terhadap horizontal menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama
yang harus dapat ditahan oleh sambungan antar pipa dan belokan. Ada plat tetap, yaitu adalah gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair, jadi ada plat tetap, ada yang plat yang bergerak. Kalau plat tetap apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat. Pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali, tetapi akan mengalir di atas plat dengan segala arah. Jadi semisal kalau kita punya plat, lalu datang zat cair yang menghantam, nah makanya akan ada muncul gaya yang bekerja pada plat R sama dengan Ru kalikan A kalikan V kuadrat. Apabila pancaran tersebut membentuk sudut terhadap plat, ya, kalau ada sudutnya, ini contohnya, R sama dengan Ru kali A kalikan V kuadrat kalikan sin theta, di mana tetanya adalah sudut yang terbentuk. Plat bergerak. Plat bergerak apabila plat yang dihantam pancaran zat cair bergerak dengan kecepatan V dalam arah pancaran. Maka pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif V kurang V besar kurang V kecil. Jadi kalau misalnya platnya itu bergerak dari posisi yang pertama ke posisi yang kedua, bagaimanakah gayanya? Nah, maka rumus gaya adalah Ru kalikan A dalam kurung V besar kurang V kecil dikuadratkan. Plat lengkung tetap. Perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadinya perubahan kecepatan. Jadi kalau misalnya platnya lengkung dan tetap, maka rumusnya adalah R sama dengan Ru kalikan A kalikan V dalam kurung V cos alfa ditambah V cos beta. Di mana alfa dan beta adalah sudut yang kalau kita lihat di sini ya. Nah, ada sudutnya. Jadi apabila Ru sama dengan beta sama dengan 0, maka R sama dengan 2 kali Ru kalikan A dikalikan V kuadrat. Jadi kalau misalnya arah alirannya itu mengenai plat yang lengkung tapi tetap. Perbedaan plat datar dan plat lengkung adalah R-nya, kalau misalnya plat datar R sama dengan Ru kali A kalikan V kuadrat. Sedangkan yang lengkung ada R sama dengan 2 kali Ru A kalikan V kuadrat. Perbandingan antara persamaan gaya pada plat datar dan plat lengkung menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar. Pancaran membelok 140 derajat apabila plat lengkung berbentuk setengah lingkaran. Nah, bagaimanakah kalau plat lengkung itu bergerak? Jadi ada sebuah pancaran zat cair yang mengenai plat lengkung tapi dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka rumusnya adalah R sama dengan Ru kalikan A dalam kurung V besar kurangi V kecil dikuadratkan 1 dalam kurung 1 plus cos beta. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon bisa diulang-ulang kembali, cari informasi yang lebih banyak, karena keaktifan kalian menentukan pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.